Buka ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan hidup kepada kita, masih memberi kesempatan untuk thalabul ilmi pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita khususnya yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya sampai dengan kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai pengajian ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan duduk kita di masjid ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kepadanya sampai suluk nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan salat sunnah suluk yang seperti sering kami sampaikan bahwa Rasulullah SAW menyatakan siapa yang salat subuh berjamaah kemudian zikir membaca Al-Quran sampai syuruk, kurang lebih kalau hari ini jam 6:34, maka Allah akan memberikan pahala sebesar pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan kajian lanjutan dari surat Al-Baqarah yang sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu. Sekarang sampai pada surat Al-Baqarah ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Dan orang-orang kafir, khususnya orang Yahudi itu menyatakan lan tamassana an-nar, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Hadirin rahimakumullah, saya akan berdalam tentang ayat ini. Nanti kita akan bicara tentang neraka. Apa benar pengakuan dari orang-orang Yahudi khususnya bahwa mereka itu kalaupun masuk neraka illa ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari saja. Hadirin rahimakumullah, dahulu orang-orang Yahudi itu menyatakan bahwa umur dunia itu hanya 7.000 tahun. Itu kata orang Yahudi. Nah, kami, kata orang Yahudi, itu hanya dimasukkan ke dalam neraka setiap 1.000 tahun, itu 1 hari. 1.000 tahun 1 hari. Jadi kalaupun kami masuk neraka, maka kami hanya masuk neraka dalam waktu 7 hari saja. Itulah anggapan orang Yahudi pada waktu itu. Dalam Al-Quran ini Allah menyatakan illa ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari saja. Hadirin rahimakumullah, anggapan ini salah.
anggapan ini tidak dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Saya akan membicarakan tentang neraka. Apa benar neraka itu hanya 7 hari saja? Baik, sebelum itu, Bapak yang saya hormati, saya ingin menyampaikan nama-nama neraka dahulu. Ya. Yang pertama, nama neraka itu namanya adalah Hawiyah. Ya. Ini sering sekali kita baca dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang ringan timbangan amalnya, maksudnya kebaikannya, ibadahnya, itu ringan, sedikit, lebih banyak dosanya, lebih banyak maksiatnya, fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah kamu tahu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Jadi paling tidak, Bapak Ibu yang saya hormati, neraka itu kalau kita lihat dalam Al-Quran kurang lebih ada 7 namanya. Tentu yang paling terkenal adalah neraka Jahannam. Tetapi ada neraka-neraka yang lain yang tadi saya sebut. Di dalam Al-Quran Allah menyebut neraka itu namanya neraka Hawiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, nama neraka itu adalah neraka Labo. Neraka Labo. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 15. Allah berfirman, "Kalla, janganlah begitu. Innaha, sesungguhnya siksaannya itu adalah neraka Labo." Jadi disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka yang kedua namanya adalah neraka Labo. Neraka Labo ini, Masya Allah, luar biasa kerasnya, luar biasa siksaannya. Nazza'ata lisyawa, neraka Labo itu adalah pengelupas kulit kepala. Jadi orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu dibakar hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, la yamutu fiha wa la yahya, mati tidak, hidup pun tidak. Nah, di dalam surat Al-Ma'arij ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa neraka Labo itu nazza'ata lisyawa. Karena saking panasnya api neraka itu sampai-sampai nazza'ata lisyawa, mengelupaslah kulit kepala kita. Naudzubillah, bukan kita ya, orang-orang kafir tentunya. Dan tadi saya sampaikan, walaupun kepalanya mengelupas, rusak, hancur kepalanya, tetapi la yamutu, dia tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia di dalam neraka itu. La yamutu fiha wa la yahya, mati tidak, hidup pun tidak. Kenapa demikian? Karena ketika sehat, segar, dibakar hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam neraka itu, maka setelah hancur kulitnya, hancur kepalanya, diganti lagi oleh Allah, baddalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti lagi kulit-kulit yang sudah hancur itu dengan kulit-kulit yang baru kembali. Begitu seterusnya, dibakar hancur, dibakar hancur, dibakar hancur, terus khalidina fiha abada, selama-lamanya di dalam neraka itu. Masya Allah. Bapak-bapak yang saya hormati, kalaulah kita bisa melihat sekarang ini
bagaimana dahsyatnya api neraka itu, sudah pasti kita tidak akan berani melakukan perbuatan maksiat sekecil apapun. Tidak akan berani meninggalkan perintah Allah sekecil apapun perintah itu. Tidak berani. Karena akibatnya adalah dimasukkan ke dalam neraka yang luar biasa panasnya, yang tadi disebut di dalam surat Al-Ma'arij, ya. Neraka itu bisa mengelupas kulit kepala manusia karena saking panasnya. Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu memanggil orang yang membelakang dan orang yang memalingkan mukanya. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyatakan, saking panasnya api neraka itu, Bapak Ibu yang saya hormati, jarak beberapa kilo dari neraka itu, orang yang mau masuk neraka sudah disambar oleh panasnya api neraka itu. Masya Allah. Oleh karena itu tentu kita harus takut kalau sampai dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Takut sekali. Dalam doa yang sering kita baca sebagai ujung dari doa kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami, datangkanlah untuk kami fid dunya hasanah, di dunia ini kehidupan yang hasanah. Kehidupan yang hasanah di dunia yang bagaimana? Ia sehat, ia punya anak yang soleh, ia punya istri yang solihah, ia dapat rezeki yang halalan thayyibah dan lain-lain. Itu kehidupan hasanah di dunia. Tetapi yang paling utama adalah wa fil akhirati hasanah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hasanah di akhirat kelak. Apa itu hasanah di akhirat? Hasanah di akhirat adalah surga. Dan di ujung doa kita adalah wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Kita mohon kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan kami dari siksaan api neraka. Bahkan ada sebuah keterangan yang menyatakan, kalau kita selesai solat minimal membaca doa Allahumma inna nas'aluka jannata, ya Allah, kami mohon supaya kami dimasukkan dalam surga 3 kali. Kemudian mohon Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan kami dari siksaan api neraka 3 kali. Maka insya-Allah nanti kita akan masuk surga. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi yang kedua namanya adalah neraka Laba. Kemudian yang ketiga namanya Sa'ir. Itu ayat yang sering dibaca oleh Pak Luqman, ya, surat Al-Mulk. Wa'adatna lahum azab as-sa'ir, dan kami sediakan mereka itu azab as-sa'ir, adalah neraka yang sangat panas. Sa'ir. Jadi nama neraka yang ketiga adalah neraka Sa'ir, neraka yang sangat panas. Kemudian nama neraka yang keempat adalah neraka Sakor. Ya. Apa Bu namanya? Neraka Sakor. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudaththir ayat 26 sampai ayat 30. Sa'uslihi Sakor. Orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir yang banyak dosa itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang namanya neraka Sakor.
Wa ma adraka ma saqar. Dan apakah kamu tahu apa itu neraka Saqar? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka Saqar itu adalah neraka yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun orang yang disiksa di dalamnya. Jadi siapa yang sudah pasti masuk neraka Saqar, dia pasti dimasukkan, dan tidak ada yang tertinggal sama sekali. Kemudian neraka yang selanjutnya setelah tadi namanya neraka Saqar, maka nama neraka yang selanjutnya adalah neraka Hutamah. Nah, ini juga ayat yang sering kita baca dan sangat familiar, ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini yang menerangkan bahwa ada neraka yang namanya Hutamah. Kemudian yang paling sering kita dengar neraka yang sangat keras, bahkan paling keras siksaannya adalah neraka Jahanam. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya hormati beberapa nama dari neraka, dan banyak ayat yang menyatakan bahwa orang yang ada dalam neraka itu khalidina fiha abada. Ada yang khalidina fiha saja, ada juga yang khalidina fiha abada. Apa bedanya? Kalau khalidina fiha itu mereka kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya di sini bisa jadi 1000 abad atau sangat-sangat lama, dan akhirnya dia bisa masuk surga. Misalnya orang yang mengaku sebagai seorang muslim, banyak dosa, banyak maksiat, ibadah enggak pernah, maka dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Tetapi setelah sekian juta tahun mungkin disiksa oleh Allah dalam neraka, akhirnya dia dimasukkan dalam neraka surga. Nah, inilah yang disebut khalidina fiha abada. Kemudian khalidina fiha saja, ya, mereka kekal di dalamnya, tetapi suatu ketika dikeluarkan dari neraka itu. Tetapi ada yang khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya abada dan abadi. Nah, inilah yang khalidina fiha abada itu bagi orang-orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada Allah, maka dia selama-lamanya di dalam neraka itu. Nah, itulah Bapak Ibu saya hormati. Jadi anggapan dari orang-orang Yahudi bahwa mereka hanya beberapa hari saja masuk neraka itu tidaklah benar. Ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian ayat selanjutnya, qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah? Ya, sehingga tidak akan memungkiri janjinya. Jadi orang Yahudi itu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam perjanjian lama itu ada the 10 commandment, ada 10 ya janji orang Yahudi itu. Itu diabadikan juga di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi biasanya orang Yahudi itu setelah berjanji juga akan mengingkarinya. Maka oleh karena itu, fala yukhlifallahu ahdahu, maka
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Itu ya, ada ayat yang bersama, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Hanya kadang-kadang kita yang tidak bisa memahami. Misalnya begini, Allah berjanji pasti akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, kita sudah bermohon misalnya pingin kaya, pingin dapat rezeki yang banyak, tapi hidup biasa saja seperti sekarang. Kenapa begitu? Padahal Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah itu maha adil. Bisa jadi kalau dikabulkan maka kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, bisa jadi janjinya itu tidak langsung diberikan sekarang. 10 tahun yang akan datang baru diberi rezeki, 20 tahun yang akan datang baru diberi rezeki. Atau diganti dengan yang lebih baik. Tidak diberi rezeki banyak tapi diberi kesehatan misalnya. Dengan kesehatan bisa ibadah, bisa ke masjid, bisa ibadah-ibadah yang lain. Maka itu lebih baik dibandingkan dengan dikabulkannya doa kita mendapatkan rezeki yang banyak. Atau ada lagi yang terakhir, doa kita itu dikabulkan tapi di akhirat. Doanya di dunia tapi dikabulkan di akhirat. Kenapa? Bisa jadi doa-doa kita itu dijadikan ibadah kepada Allah, dapat pahala yang banyak. Kalau tadi disampaikan dikabulkan di dunia, maka bisa jadi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sayang kepada kita, maka dikabulkannya di akhirat, diganti dengan surga. Itulah makanya tidak boleh kita menyalahkan Allah. Kenapa kita sudah berdoa kepada Allah sekian lama, sekian tahun, tapi kok tetap saja kita hidup seperti ini, tidak berubah dan lain sebagainya. Bisa jadi yang terjadi sekarang ini, yang kita rasakan sekarang ini adalah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terus sebabnya mengapa innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak mengingkari janjinya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 81. Bala man kasaba sayi'atan. Bukan demikian, yang benar adalah barang siapa yang berbuat dosa wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dosanya itu sudah meliputi, ya, sudah banyak sekali. Maksudnya begini, anggapan orang Yahudi bahwa mereka itu masuk neraka hanya beberapa hari saja itu tidak benar. Yang tadi sudah dibantah oleh Allah, khalidina fiha abada, mereka itu kekal abadi di dalamnya. Ya. Nah, yang benar, itu menurut Allah Subhanahu wa taala, yang masuk neraka itu adalah orang yang kasaba sayi'atan, yang melakukan perbuatan dosa dan itu wahatat bihi khati'atuhu. Jadi dosanya itu sudah menumpuk, besok dosa lagi, diliputi kehidupannya dengan dosa dan dosa. Faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni api neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu adalah kekal abadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi yang terakhir ayat yang saya sampaikan tadi adalah sebagai balasan, sebagai bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar orang Yahudi yang menyatakan bahwa mereka itu kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari. Tidak, tetapi hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu adalah kekal abadi. Kita hidup di dunia paling-paling 70, 80 atau mungkin 100 tahun. Itu pun jarang sekali orang hidup di zaman sekarang sampai 100 tahun. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun.
di dunia ini. Satu hari. Nah kalau khalidina fiha abada, di neraka itu selama-lamanya, Masya Allah, rugi sekali. Rugi sekali. Oleh karena itu sungguh beruntung, sungguh bahagia ibu-ibu dan bapak-bapak kita semuanya ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mungkin di usia yang lanjut ini, ya, untuk beribadah, sehingga mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang Yahudi itu tidak demikian, bukan beberapa hari tapi khalidun, mereka itu abadi di dalamnya. Sedangkan di dalam ayat selanjutnya 82, walladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka fiha di dalam surga itu khalidun, kekal abadi. Nah, Bapak yang sudah hormati, sebagai lawan dari apa yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi, bahwa bukan pengakuan yang bisa menyebabkan masuk surga atau masuk neraka, bukan. Tetapi yang bisa menyebabkan kita masuk surga adalah walladzina amanu wa 'amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman saja tanpa amal soleh juga kurang, tidak sempurna. Yang benar adalah iman kita yang ada dalam dada, itu kita wujudkan, kita manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda begini, kalau kamu ingin mengetahui orang itu beriman atau tidak, kata beliau, lihat saja, suka ke masjid enggak dia? Kalau dia suka ke masjid, nah, dia adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia mengaku beriman, mohon maaf, sudah haji, sudah umrah berapa kali, tapi enggak pernah ke masjid, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ukurannya ya tidak terlalu rumit ya, menurut definisi Rasulullah SAW. Orang yang suka ke masjid, suka berjamaah, suka ngaji, suka baca Quran, suka zikir, itulah dia orang beriman. Manifestasi amal soleh, amal soleh yang jadi amal soleh bukan saja kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau masuk surga atau neraka tergantung dari pilihan kita. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan Anda beriman. Dan barang siapa yang mau kufur juga silakan. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan kehendaknya kepada kita. Kita harus memilih. Tentu pilihan kita adalah mudah-mudahan masuk surga. Tetapi syarat masuk surga itu amanu wa 'amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, bolehkah kita memilih amal soleh? Menurut saya boleh. Mohon maaf, saya menyampaikan pendapat saya. Saya ingin banyak beramal soleh, banyak membawa ibadah, doa, pahala nanti ketika saya meninggal dunia. Maka saat-saat ya kita tua semacam sekarang ini, memilih pahala. Misalnya sedekah, lebih bagus mana sedekah memberi kepada seseorang dengan sedekah jariah, membangun masjid. Menurut saya lebih bagus sedekah jariah. Walaupun memberi makan kepada orang lain itu juga diperintahkan, itu amal miskin, sama, tetapi boleh memilih. Kalau memberi sedekah kepada orang yang miskin, maka ketika itulah mendapat pahala. Mungkin bisa sampai puluhan kali pahalanya. Tetapi kalau kita sedekah untuk membangun masjid, memperbaiki masjid segala macam, dipakai masjid itu jariah terus, beramal terus, mengalir terus pahalanya. Nah, kita milih itu. Jadi seperti yang sering saya sampaikan,
Kenapa kita milih solat suluk misalnya? Sebab ada hadis yang menyatakan itu pahalanya besar sekali. Kita pilih itu. Kenapa kita baca Al-Quran Dewan Juz misalnya? Karena setiap huruf dari Al-Quran itu dikalikan 10. Kemudian ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, jumlah hurufnya saja 19 kali 10 190 pahalanya. Walaupun kita tidak perlu dan tidak usah menghitung-hitung pahala, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Betul itu. Kalau kita diridhai Allah, maka insyaallah tempat kita surga. Tetapi memilih yang terbaik untuk kita sendiri itu boleh. Ya. Bersedekah memilih yang paling terus pahala mengalir. Beramal salat juga begitu, yang paling khusyuk upaya kita, berjamaah upaya kita, ala waktiha, tepat waktu upaya kita, itu yang terbaik, yang insyaallah kita akan bawa nanti di akhirat kelak. Begitu juga amal-amal ibadah yang lain. Kata orang, kalau ibadah tidak boleh menghitung-hitung pahala. Bagi saya boleh dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pilih yang paling menguntungkan bagi kita. Ada yang bertanya, saya pernah ngajar di Istiqomah, Pak, sedekah ke masjid untuk beli kaca atau untuk membeli tanah? Saya jawab, lebih bagus mencari atau membeli tanah. Kenapa? Tanah itu tidak akan rusak sampai hari kiamat. Kalau tanah ini misalnya wakaf dari Pak Hidayat dahulu, itu tidak akan rusak. Tetapi kalau kaca mungkin 100 tahun sudah pecah. Nah, memilih seperti itu boleh, gitu, untuk kita sendiri. Tetapi sekali lagi bukan berarti semuanya milih tanah. Bagaimana nanti perlu kaca dan lain-lain. Nah, itu pilihan-pilihan saja dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada apa yang kita baca sekarang ini. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu di dalam surga khalidun, kekal abadi. Bapak yang saya hormati, kemudian surat Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. La ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah illallah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat ayat Al-Quran, Allah itu melarang berbuat musyrik bukan saja kepada kita, tetapi juga kepada umat-umat sebelumnya, termasuk Bani Israel. Dulu pernah saya sampaikan, Bani Israel itu anak cucu Israel. Masih ingat Bu, Israel itu siapa? Nabi? Waduh, lupa semuanya. Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu adalah Bani Israel, anak cucunya Israel. Nah, kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi hampir semua nabi-nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, yang pertama ibadah itu atau berbakti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Bapak Ibu nanti beberapa hari yang lalu saya ceramah di Garut. Ketika itu ada khidbah nikah. Saya sampaikan, saya tanya ibu-ibu, berbakti itu pertama kepada Allah atau kepada suami? Allah, betul ya. Ternyata di sana salah gitu ya, belum pernah dengar ceramah saya mungkin. Ya, dikatakan suami yang pertama. Tidak. Yang pertama kepada Allah. Nah, kalau menurut ayat ini, yang kedua suami atau orang tua, Bu? Orang tua. Coba.
Ya, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Iya, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Maksudnya ibadah yang terbaik, yang apa namanya luar biasa adalah ibadah atau berbakti kepada kedua orang tua. Sebab apa? Sambil guyon saya katakan, ada bekas suami, tidak ada bekas orang tua. Iya. Kalau cerai, pulangkan saja kemana? Ke rumah orang tua. Iya. Iya begitu. Jadi jangan salah ya. Laknatullah, Allah akan melaknat kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Walaupun juga ada hadis Rasulullah SAW, ini khusus ibu-ibu ya. Seorang wanita yang salihah, yang taat berbakti kepada Allah dan kepada suaminya tentunya, maka kalau dia meninggal dunia, silahkan masuk min ayyibabin sya'ah, dari pintu mana saja dia masuk, silahkan. Kemarin saya sampaikan ada pintu Royan, masih ingat Bu? Ya, pintu Royan itu pintunya siapa? Orang yang suka puasa. Ya, ada bab solat, pintu bagi orang yang suka solat tahajud, solat duha, solat qabliyah ba'diyah, solat terus kerjanya, ibadah terus. Yang mungkin jarang yang kita lakukan solat syukrul wudu. Tapi orang yang insya Allah masuk ke dalam babus solat ini adalah orang yang wajib dilaksanakan tepat waktu, berjamaah, ditambah dengan yang sunnah. Semua yang sunnah dilaksanakan termasuk syukrul wudu. Atau solat tahiyatul masjid. Ini juga jarang. Ibu-ibu sering saya kritik ya, kalau hari Selasa pengajian itu sebaiknya sebelum duduk solat dulu 2 rakaat, namanya solat solat tahiyatul masjid gitu. Tahiyatul masjid. Jadi itu perintah Rasulullah SAW, jangan dulu sebelum kamu solat 2 rakaat, namanya syukrul wudu. Solat sunat tahiyatul masjid ya. Jadi kalau menurut ayat ini, beribadah yang paling utama pertama adalah ta'budullah ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya, wadzil qurba, dan kerabat. Berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Nah, mungkin termasuk salah satu di antara kerabat itu adalah suami. Kenapa? Dia adalah orang yang qurba, yang sangat dekat dengan kita. Ya, orang yang senantiasa bersama dengan kita dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, orang yang taat kepada suami yang tentunya perintah dan larangannya itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia disilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Wazil qurba. Kemudian wal yatama ya, dan anak-anak yatim. Ini Masya Allah ya, betapa Rasulullah SAW itu menekankan betul kita menyantuni anak yatim. Karena beliau adalah seorang anak yang pernah menjadi yatim, bahkan yatim piatu. Jadi merasakan bagaimana beratnya, bagaimana sengsaranya menjadi anak yatim. Maka Rasulullah SAW juga pernah menyatakan, orang yang menyantuni anak yatim dengan ikhlas itu nanti akan ada di dalam surga seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Luar biasa ya amal-amal yang semacam ini. Wa qulu lin-nasi husna, dan perintah Allah kepada orang-orang Bani Israel itu juga selanjutnya berkata-kata kepada manusia dengan husna, dengan baik. Jadi termasuk kita juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya apa? Berbicara itu yang halus, yang lembut ya, yang tidak kasar tentunya. Dan apalagi kalau itu kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tua kita. Linnas husna wa aqimus shalah, dan mendirikan salat.
wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakat, summa tawallaitum illa qalilan minkum, kemudian kamu semuanya berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit di antara kamu, wa antum mu'ridun, dan kamu berpaling, selalu berpaling. Bapak Ibu saya hormati, jadi karakter dari orang Yahudi itu seperti itu dari dulu sampai sekarang. Dulu suka mengingkari janji, suka berkata-kata kasar dan lain-lain. Sekarang juga demikian. Orang Israel itu begitu sombong, ya, apalagi terhadap orang-orang Palestina, masya Allah. Nah, itulah karakter orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa qalila, kecuali sedikit saja. Kemudian ayat selanjutnya masih tentang orang Yahudi. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janjimu, la tasfikuna dima'akum, janganlah atau tidaklah menumpahkan darah kamu, wala tukhrijuna anfusakum, dan juga kamu tidak mengeluarkan diri kamu sendiri, min diarikum, dari tempatmu atau dari daerahmu. Jadi maksudnya mengusir orang. Summa aqrartum, kemudian kamu berikrar, wa antum tasyhadun, dan kamu semuanya mempersaksikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menagih janji kepada orang Yahudi ini, ya. Apa janjinya? Orang Yahudi mestinya tidak la tasfikuna dima'akum, saling membunuh, ya. Itu orang Palestina sampai sekarang itu hampir tiap hari dibunuh oleh orang Yahudi, orang Israel. Itulah karakter orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Dan wala tukhrijuna anfusakum, suka mengusir. Sekarang ini di Palestina itu orang-orang asli di Palestina, maksudnya penduduk asli itu diusir. Nah, mereka mendirikan bangunan-bangunan di sana. Masya Allah, ya. Jadi sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung, bahwa apa yang disampaikan Allah dalam Quran itu terbukti sampai sekarang. Nah, bapak-bapak yang saya hormati, marilah kita akhiri ceramah ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan olehnya. Oh, ada yang tanya? Silakan. Mangga. Tadi kan yang macam-macam neraka itu apakah dosa tertentu, yang dosa-dosa apa aja yang misalkan masuk neraka syahwat, dosanya apa, dosa neraka jahanam, dosanya apa? Terus itu yang pertama, mungkin kan macam-macam neraka itu ada berapa titik, itu ada apa tadi? Jadi hidup dunia itu melaksanakan dosa apa aja yang masuk neraka tersebut gitu. Kemudian yang kedua juga ada, saya pernah mendengar itu tiap orang mukmin atau muslim itu pasti dia masuk surga, walaupun dia melaksanakan dosa-dosanya, tapi dia tetap masuk neraka. Tapi apakah benar nanti dia masuk surga gitu? Iya. Yang kedua dulu, apakah setiap orang itu termasuk orang kita akan masuk neraka, begitu? Atau gimana? Setiap orang mukmin itu apakah walaupun dia nanti dia kan berdosa besar, apakah dia benar nanti akan masuk surga? Oh iya, iya. Ya tadi ayatnya sudah saya sampaikan bahwa bisa jadi seorang muslim karena saking besarnya dosa-dosanya dibandingkan dengan kebaikannya, dengan amalnya, maka dia dimasukkan dulu ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masuk nerakanya itu tidak khalidina fi abada, tidak ada abadanya. Jadi mungkin ya sekian juta tahun, ya kita nggak tahu, ya itu hitungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dosa-dosanya itu habis, maka dia diangkat dari neraka itu dan dimasukkan ke neraka. Saya baca dalam hadis, ya, nanti akan ada orang yang terakhir masuk surga itu badannya sudah hitam pekat karena saking lamanya dan saking panasnya api neraka.
begitu dia berjalan mau masuk surga, ya, dia jatuh lagi. Iya. Begitu terus gitu, sampai akhirnya baru terakhir dia bebas masuk ke dalam surga. Jadi insya Allah kalau kita punya iman la ilaha illallah, maka akhirnya kita akan masuk surga. Man qala la ilaha illallah, siapa saja yang dalam hatinya mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul meyakini, maka suatu ketika dia akan masuk surga. Itu. Kemudian amal, ya. Amal apa, ya? Yang pasti orang kafir itu karena kekafirannya dia masuk neraka. Ya, yang paling berat neraka itu adalah Jahannam, gitu ya. Kemudian orang yang beriman, ya, kemudian dia melakukan perbuatan yang dosa. Misalnya ada hadis ini, ya. Ada orang yang masuk neraka gara-gara kucing. Ini sahih dalam Riyadhus Shalihin. Kenapa? Dia memelihara kucing, tidak diberi makan, disiksa kucing itu sampai mati kucing. Gara-gara itu mungkin dia sholat, kita saum dan lain-lain, dia masuk neraka. Tetapi dalam hadis yang sering disampaikan oleh para ulama, ya, ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada orang yang rahib, ya, dibunuh juga sampai 100. Akhirnya dia taubat, bisa masuk surga. Nah, penentuan surga dan neraka tentu Allah Subhanahu wa taala, dan kapan berapa banyak seseorang itu masuk neraka itu juga Allah yang menentukannya, ya. Tetapi yang pasti dalam hati seseorang mukmin yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, suatu ketika kita akan masuk surga insyaallah. Gitu. Baiklah, ya, mari kita doa bersama, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami yang berkumpul di tempat yang mulia di Masjidul Hidayah ini bersama-sama memohon kepadamu dengan keikhlasan dan kekhusyuan, ya Allah. Allahumma ya Allah, setelah kami mengaji tentang neraka, rasa-rasanya takut sekali, ya Allah. Kami takut sekali masuk neraka. Betapa pedihnya siksaan api nerakamu itu, seperti yang Kau jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Ya Allah, jauhkan kami dari siksaan api nerakamu, ya Allah. Jauhkan kami dari siksaan api nerakamu, ya Allah. Jauhkan kami dari siksaan api nerakamu, ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu. Masukkan kami ke dalam surgamu, ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu bersama dengan orang-orang yang kami cintai, dengan orang-orang tua kami, dengan famili dan anak cucu kami semuanya, ya Allah. Dan mudah-mudahan juga dipertemukan, dikumpulkan di dalam surga bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Allahumma ya Allah, kadang-kadang iman kami berubah, berkurang, maka kami takut nanti menjadi orang yang su'ul khotimah. Oleh karena itu, ya Allah, jadikan kami semuanya orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang di akhir hayat kami taat beribadah kepadamu, ya Allah, taat menjalankan perintahmu, ya Allah. Mampukan kami untuk setiap waktu, setiap saat solat berjamaah di masjid, ya Allah. Mampukan kami untuk setiap waktu dan setiap saat membaca Al-Quranul Karim, ya Allah. Mampukan kami untuk setiap waktu dan setiap saat menyebut asmamu, ya Allah. Zikir, menyebut kalimah thayyibah la ilaha illallah sampai di ujung usia kami, ya Allah. Seperti sabda Rasulmu, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Allahumma ya Allah, kadang-kadang sebagai manusia kami lemah, kami malas mengerjakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Tetapi kalau Engkau memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami, memberikan kesempatan hidup kepada kami, maka insya-Allah kami mampu melaksanakan perintah-perintah-Mu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan sehingga kami dapat menjalankan perintah-Mu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Mampukan kami melangkahkan kaki kami ke masjid setiap waktu dan setiap saat ya Allah. Mampukan mata kami membaca Al-Quranul Karim ya Allah. Mampukan mulut kami senantiasa menyebut asma-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa ibu dan bapa kami, kakek nenek kami, famili dan keluarga kami semua ya Allah, juga dosa anak cucu kami ya Rabb. Engkaulah yang maha pengampun pada semua dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.